Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya mau lihat dia netas berapa ya. Dan anak itu udah sebesar apa. Kalau dilihat dari kotorannya itu udah cukup besar-besar teman-teman. Alhamdulillah lancar ya. Netas 5, hidup 4, lolo induk. Terus sekarang ini entah ini berapa nih, aku pengen lihat. Wah, netas 3 teman-teman ya. Anaknya juga udah lumayan besar nih, bulunya udah ada. Terus pola throttle-nya udah kelihatan tuh ya. Cukup besar untuk pola throttle-nya teman-teman. Artinya burung ini sehat ya, anak-anak ini sehat. Yalah. Induknya takut. Ya kalau umur segini teman-teman saya berani lihat ya. Terus ya memang nggak semua induk itu galak. Ya cuman kalau induk ini memang galak. Ya kalau waktu itu kan saya ngomong agak pelan-pelan karena takutnya apa? Nanti anaknya dibuang. Ya, jadi saya beranikan untuk lihat anak itu ya di usia ini kalau dihitung sih sekitar umur 6 hari teman-teman ya. Ya teman-teman, kalau dilihat ini kan lancar teman-teman ya. Artinya daya tetas itu hampir 100% teman-teman. Dari ini kan induk yang sebenarnya PP ini bukan ini jodohnya ya. Maka saya katakan ini indukan atau terah baru gitu ya. Karena memang bukan pasangannya. Kalau PP kan biasanya pasangannya kan si dozer ya. Nah PP ini aku kawinkan sama Mataram. Jadi saya bilang itu kalau orang tanya terus mau pesan itu kan saya bilang ini terah baru. Alhamdulillahnya teman-teman responnya bagus dari teman-teman. Untuk anak-anaknya juga ya saya nggak pusing lah ya untuk jual anaknya si PP sama Mataram ini teman-teman. Kalau dilihat ini kan lancar ya. Dan anak itu bagus gitu loh teman-teman. Ya. Kalau bicara tentang kualitasnya ya kita bisa lihat dari indukannya gitu ya. Cuma lebih ke bagus itu apa sih? Orang itu juga kan punya daya beli yang kuat saat bukan hanya mempertimbangkan tentang indukannya, tetapi juga kualitas dari fisik anaknya gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, anak itu warnanya udah cerah gitu teman-teman ya. Nah, pola throttle itu normal ya. Besarnya juga merata, artinya ini normal ya. Kalau indukan bagus, anakannya yang dihasilkan untuk kurang sempurna gitu teman-teman juga ya nggak jadi bagus kan, pengertiannya seperti itu gitu ya. Dimana anak yang sehat ya jadi burung yang bagus nantinya sesuai dengan indukannya gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalau dilihat dari lancarnya ini, ada mungkin ya yang bertanya, ya sekarang lancar Om Sanda, cuman ending dari lancar ini gimana gitu ya. Singkatnya itu teman-teman, jualnya gimana? Teman-teman, kalau masalah menjual anak dari produk tangkaran saya sendiri sih saya nggak pernah pusing ya. Ya alhamdulillahnya tetap aja itu ada yang ambil. Nah, kalau masalah harga, aku sendiri ini kan jual induk PP dengan Mataram yang saya katakan induk baru ini, itu masih di angka 5 juta. Dan teman-teman itu ya nggak ada yang apa ya, ya nggak semuanya saat tanya
Pengen sih pengen ya, karena melihat dari anaknya ini sendiri teman-teman yang pernah aku posting itu, orang pasti seneng. Dia punya karakter dari kecil, apalagi didukung dengan lolo induk. Cuman kan soal harga, ada yang menurutnya masih mahal gitu ya. Tetapi juga teman-teman yang lain yang ambil produk dari saya, ya dengan senang hati gitu ya, menerima harga segitu gitu. Artinya tidak ada penawaran. Saya nggak pusing untuk menjualnya gitu. Nah kalau teman-teman tanya itu tadi, bagaimana menjualnya? Toh sekarang harga murai batu katanya anjlok gitu ya, harganya turun. Kuncinya apa teman-teman? Jangan disetor di pasar gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti standar harga pasar, ya jelas aja harganya akan murah. Namanya hukum ekonomi itu teman-teman, di mana ada inflasi pasti berdampak apa? Menurunnya harga jual gitu. Maka teman-teman jangan jadi apa ya, jadi ukuran itu pasar. Dan yang jelas teman-teman jangan distorkan ke pasar gitu ya kalau pengen harganya bagus. Karena yang namanya penjual burung teman-teman, kalau bisa itu dia beli dengan harga yang sangat murah, jualnya bisa mahal. Ya, dia cari untung besar gitu. Jadi teman-teman kalau pengennya tetap dengan harga yang bagus, menurut saya seperti itu. Ya itu tadi kuncinya, induknya harus bagus. Dan kalau memang tidak bisa dijual dari trotolan, ya teman-teman pelihara aja sampai dia pastol. Dan nanti kalau udah pastol teman-teman antarkan dia untuk prestasi gitu ya. Seperti mana ya burung yang saya olah sekarang nih teman-teman. Om Sanda kan yang untuk di rumah nih ya, yang biasa Om Sanda gantangkan untuk kesenangannya Om Sanda, ya burung-burung dari produk saya sendiri. Karena ada nilai lebih teman-teman di situ, daripada beli burung dari luar terus saya gantangkan. Untuk menyombongkan itu iya, seperti itu, hobi dan paling tidak mencari pengakuan gitu ya. Kalau Om Sanda seperti itu udah puluhan tahun kan Om Sanda di burung itu teman-teman, udah pernah melakukan hal tersebut gitu loh. Ada sesuatu yang lebih bisa dikatakan bikin bangga, bikin senang, bikin bahagia, yaitu tadi saat kita bisa mengolah dari nol, dari produksi sendiri, diolah sendiri ya, dihantarkan ke gantangan ya untuk dia berprestasi. Ya alhamdulillah teman-teman yang Om Sanda pelihara, walaupun itu burung sisa ya, karena burung-burung yang normal itu udah dibeli sama orang. Ya seperti mana diesel rebon itu ya. Ya cukup membanggakan lah, dan itu menyenangkan walaupun dia minus, tapi waktu di lapangan juga bikin bangga gitu. Nggak percaya, lihat aja videonya. Oke lah teman-teman gitu ya. Jadi supaya nanti produk itu lancar gitu ya, mungkin teman-teman juga perlu tahu apa sih yang perlu diupayakan selain pola pakan yang harus bagus gitu ya. Seperti mana yang udah Om Sanda bahas, bahwa kalau kita beternak itu ibarat kita membuat ekosistem, di mana semua itu berkesinambungan, semua itu harus bagus, kualitasnya harus bagus, pola makan ya, terus apa yang kita berikan, upaya seperti mana jangkrik gitu ya. Jangkrik jangan asal jangkrik, habis beli langsung dikasih, tapi juga harus dirawat itu ya. Terus ada lagi nih teman-teman, supaya anak itu bagus ya seperti mana tadi, dan untuk menjaga kestabilan produksi. Jangan sampai itu produk itu sekarang netes, besok enggak, besok ngacak gitu loh teman-teman ya. Terus hasil dari anaknya itu umur 1 bulan masih putih semua gitu kan. Ya putih kalau supak nggak masalah, putih kalau dia split atau dia blorok nggak masalah. Tapi yang bermasalah itu ternyata itu warna putih itu karena kekurangan ya, kekurangan nutrisi yang diawali dari indukan. Maka Om Sanda itu untuk proses ya, kalau untuk
mengupayakan supaya burung itu cepat dijodohkan, itu ada videonya sendiri. Nah, kalau untuk supaya dia itu hasil anaknya bagus, momennya kapan kita kasih ini teman-teman ya, Absolut Ngawiti. Jadi waktunya itu saat mau kawin ya, atau setelah kita panen anaknya, teman-teman kasih ini dicampur di kroto atau dikasih ke jangkrik. Taburkan aja, kalau di kroto ya diratakan gitu ya, kalau di jangkrik ya teman-teman taburkan aja. Supaya apa? Supaya nanti burung itu saat kawin itu teman-teman betul-betul hormon juga bagus ya. Jantan dan betina yang jelas seperti itu. Dan saat dia nanti kawin, hasil dari telur dan anaknya. Jadi bukan hanya anak aja teman-teman, telur itu juga bagus. Telur yang bagus seperti apa? Ya polanya bagus, bentuknya normal. Tentu aja nanti anaknya juga akan netas dengan normal dan bagus. Gitu ya. Sayang kalau kita tuh punya burung indukan yang istimewa, kualitasnya bagus. Tapi saat kita olah untuk diternakan, ternyata sedikit sekali upaya ya, dan itulah yang mengakibatkan akhirnya anak itu tidak nurun kayak indukannya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu. Absolut Ngawiti ya. Jadi kalau dihitung tuh teman-teman ya, kan cepet, termasuk kan cepet ya. Anak baru aja aku panen. Ini adiknya udah umur 6 hari ya. Nah, prediksi saya di usia antara 8 hari itu induk itu udah kawin lagi. Ya, kalau kita hitung kasar tuh seperti itu. Nanti dikawin saat anak dia keluar gitu ya. Mulai terbang, mulai nangkring. Dia jarak 1 minggu itu udah nelur lagi. Kan cepat teman-teman ya. Stabil produksinya dan kualitasnya bagus.